Halo Planner, selamat datang di Mandala Nata Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai perencanaan wilayah dan kota. Sebelumnya, perkenalkan aku Salini Riyadika Putri Daza dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 2021. Dan pada kesempatan kali ini juga, kita udah kedatangan salah satu narasumber kita nih. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Pak. Mhm. Pak Dokter Engineering Insinyur IB Ilham Malik STMT ATU ya Pak, betul Iya, Pak? betul. Mungkin bisa disapa dulu di teman-teman di depan layar Pak. Halo, apa kabar semuanya? Panggilnya apa? Planners mungkin Pak? Planners ya. Apa kabar semua planners kita? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Nah bagaimana kabarnya Pak untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya Pak, Mhm. nah mungkin kita ngebahas perencanaan wilayah dan kota nih Pak. Mungkin Mhm. dari Bapak dulu nih bisa didefinisikan perencanaan wilayah dan kota itu apa sih Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kan lahirnya perencanaan wilayah dan kota merupakan eh, pergantian ya, penamaan dari yang disebut sebelumnya planologi ya. Planologi karena memang dia cenderung tidak berbentuk jelas apakah ini adalah teknik atau bukan teknik, sains ataukah yang lain, karena dia tidak berbentuk, karena planologi itu hampir di semua program studi ada perencanaannya, maka planologi ini akhirnya menjadi bias. Supaya dia cenderung mengarah ke teknis, maka kemudian dia masuk dan diubah namanya menjadi perencanaan wilayah dan kota. Tugasnya adalah ya merencanakan kawasan yang lebih besar dalam skup regional area sampai kemudian dia ke level yang agak lebih rendah yaitu urban area. Nah, ada yang menarik lagi ya. Setelah kita bicara urban, kira-kira rural atau desa direncanakan nggak? Kan di situ ada namanya perencanaan wilayah dan kota. Terus desa siapa yang merencanakannya? Padahal kita sudah tahu bahwa dalam berapa tahun ini pemerintah sudah punya kebijakan, yaitu memberikan dana desa supaya desa-desa itu bisa membangun dirinya, kemudian bisa mensejahterakan masyarakatnya, lalu kemudian membuat infrastruktur yang ada di desa itu menjadi baik dengan dana desa. Nah, dana desa dulu dimulai dengan beberapa ratus juta, kalau tidak salah antara 250 juta per desa, sampai sekarang ini sudah mencapai 1 miliar. Ada yang mengatakan 1,2 miliar. Nah, artinya apa? Artinya desa-desa kita akan mengalami perkembangan yang cukup besar. Nah, sekarang kalau misalnya desa-desa akan berkembang dan jumlahnya ada sekitar 85.000 desa di seluruh Indonesia, ya, berarti kita orang PWK selain mendefinisikan kita bicara tentang kewilayahan dan perkotaan, maka kita juga secara tidak tersirat harus juga merencanakan kawasan pedesaan. Nah, bagaimana konteks dari perencanaan pedesaan itu mungkin nanti bisa kita temukan pada saat kita berada di ruang kelas ya. Di dalam riset-riset kita, bagaimana kita bicara tentang kaitan antara kota dengan desa. Karena ada kota berwujud desa, ada juga desa berwujud kota. Jadi kota desa dan desa kota itu punya pengertian yang berbeda. Dan itu yang harusnya kita pelajari terus-menerus supaya kita bisa mengguidance atau membimbing pemerintah membuat regulasi yang tepat untuk pembangunan di daerah. Begitu. Oke Pak. Berarti secara general aja nih Pak, Mhm. perencanaan wilayah kota itu sebagai planners ini kita merencanakan entah itu wilayah kota, Mhm. wilayah perdesaan, termasuk Mhm. bagaimana kita merencanakan untuk berpuluh-puluh tahun ke depan mungkin ya Ya, Pak. dan kita harus punya perspektif men-create sesuatu yang ideal. Jadi kalau misalnya kita orang PWK itu tidak diminta untuk merencanakan sesuatu, maka kita harus memastikan apa yang kita rencanakan itu bersifat ideal. Jangan sampai seperti yang terjadi sekarang ini yang kita temukan di banyak tempat. Perencanaan tata ruang itu direncanakan dengan konteks dan format yang tidak ideal. Akibatnya apa yang terjadi pada kota itu selalu berubah-ubah. Itulah kenapa perencanaan tata ruang di banyak kota itu setiap 5 tahun diubah-ubah. Kenapa 5 tahun sekali Pak diubah? Karena memang dianggap tidak mampu untuk mencapai apa yang direncanakan. Bayangkan kita sebagai planners itu dianggap tidak bisa meng masa depan
lalu kemudian apa yang direncanakan di masa depan itu dianggap terlalu utopia. Padahal kita tahu arsitek sekarang ini kalau bikin rumah, apakah setiap 5 tahun rumahnya dibongkar dan kemudian diganti? Jawabannya tidak. Kok bisa-bisanya arsitek bisa mengkrit bangunan yang jelas seperti itu, dan selama kurun waktu cukup lama mereka bisa bertahan bangunannya, apapun yang terjadi sifatnya hanya rehab atau pengembangan, kok kita yang perencana kota kok diubah setiap 5 tahun? Harusnya yang dilakukan adalah menuntut semua pihak untuk ngikut dengan perencana tata ruang. Makanya yang dirubah itu bukan rencana tata ruang, tapi adalah mengubah yang tidak ikut dengan kita, dengan rancangan tata ruang itu, supaya menjadi ikut dengan rancangan tata ruang. Jadi kalau misalnya ya, rencana tata ruang itu mengatakan bahwa di sebuah kota ini tidak boleh ada toll road, tidak boleh ada jalan tol. Tiba-tiba ada jalan tol. Maka kemudian ketika di periode berikutnya harus ditegakkan rencana tata ruang itu, bahwa jalan tol itu melanggar. Karena dia melanggar maka harus dibongkar. Itu contohnya. Atau yang kedua, pemerintah diminta dalam rencana tata ruang membangun IPAL komunal. Ya, IPAL komunal. Ternyata dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh RTR itu, dikatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan sudah terbangun IPAL. Ternyata IPAL-nya kebangun. Maka yang diubah bukan tata ruangnya, tapi pemerintahnya harus diubah supaya dia ngikut dengan rencana tata ruang. Nah, jadi logika dalam perencanaan tata ruang itu sifatnya seperti itu. Jadi kita harus merencanakan sesuatu yang ideal, lalu kemudian secara bertahap kita mencapainya. Jangan sampai kemudian kita merencanakan sesuatu tidak ideal, lalu setiap 5 tahun sekali kita mencari-cari yang ideal itu seperti apa. Karena ini rencana tata ruang yang skupnya kan bersinggungan dengan banyak pihak. Saya kira begitu. Begitu, Pak. Berarti jadi, seorang perencana nih, Pak, seorang Hmm, planners itu sangat berpengaruh tuh untuk masa depan kita ya, Pak, hmm, terutama tadi hmm, untuk rencana-rencana kita, betul. di Indonesia, di Hmm, wilayah-wilayah yang kita rencanakan hmm, nih, Pak. Tapi untuk dari kita balik lagi nih, Pak, untuk hmm, ke prodinya ya mungkin ya, Pak, hmm. prodi perencanaan wilayah dan kota. Untuk lulusannya dari prodi perencanaan wilayah dan kota ini idealnya tuh seperti apa sih, Pak, untuk menyumbangkan sumbangsi kita ke Hmm. Indonesia dan merencanakan wilayah-wilayah gitu, Pak? Baik, Pak, alumni PWK itu ya, dia itu adalah perencana di atas perencana. Jadi kalau misalnya ada lulusan-lulusan lain, maka di atasnya itu adalah kita. Kitalah yang mengarrangement mereka. Kita yang memanajemen mereka untuk mencapai sesuatu yang kita anggap ideal tadi. Maka jangan sampai kita ini tidak memiliki pengetahuan yang lebih bagus daripada mereka. Makanya kan di PWK itu kita belajar transport supaya bisa memanajemen sarjana teknik sipil bidang transport. Kita bicara tentang lingkungan hidup supaya kita bisa manajemen ahli lingkungan hidup. Kita juga belajar tentang infrastruktur, pembiayaan, kelembagaan, dan macam-macam. Jadi kita memang diajari untuk memahami banyak hal supaya bisa memanajemen banyak pihak. Jadi sebenarnya kalau orang bilang alumni PWK itu eh, terlalu nggak jelas ilmunya, itu salah besar. Dia bukan tidak jelas, tetapi karena dia berada di atas semua para perencana itu. Kitalah yang menentukan kemana masa depan kota. Kita yang menentukan kemana masa depan provinsi kita, negara kita, pulau kita, daerah kita. Kita yang merencanakannya. Mulai bukan hanya merencanakannya dari sisi teknis dan dokumentatif, tetapi juga dari sudut pandang. Kita juga mendidik banyak pihak supaya berpikir dengan benar, berperspektif yang benar tentang pembangunan kota. Jadi ada yang harus diingat ya, alumni ketika lulus dari PWK ITERA, itu jangan diterjemahkan. Bekerja itu adalah ketika Anda melamar di suatu perusahaan, lalu Anda kemudian direkrut, lalu mengerjakan sesuatu di perusahaan itu. Enggak. Kita ini setelah kita lulus, maka kita menjadi orang yang bebas. Maka kita bisa berpikir apapun, berkata apapun, dan merancang apapun. Tapi harus dipublikasikan. Kalau gagasan kita, pikiran kita, produk kita, respon kita terhadap suatu kasus tertentu nggak pernah dipublikasikan, ya lalu bagaimana orang mau tahu bahwa kita punya expertise di situ, Ah, begitu, ya kan? Pak. Iya. Makanya kalau misalnya nanti sudah lulus,
ya, atau bahkan dari sekarang. Orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan secara nasional nih, karena sejak ada YouTube, ada media sosial, ini interaksi kita bukan hanya lokal Oh, kan, benar banget, Pak. bahkan global kan. Iya, Nah, karena betul. kita berinteraksi secara global, maka dari sekarang saya menyarankan betul, setiap individu mahasiswa PWK ITERA harus sudah mendeklar dirinya itu punya keahlian apa, dari sekarang. Dari Dari sekarang. sekarang, misalnya si A adalah perencana infrastruktur, maka dia harus mendeklar, saya perencana infrastruktur. Lalu dia sambil belajar, bahwa di dalam prosesnya nanti dia banyak persoalan dan sebagainya, itu hal yang biasa. Jadi kalau misalnya tidak ada yang diri kita mendeklar, kita itu ahlinya apa, lalu bagaimana orang mau tahu bahwa kita ahli? Betul Begitu ya. Nah, betul. ini yang harus dilakukan oleh para sarjana atau mahasiswa PWK ITERA. Supaya kita jadi tahu, misalnya Mbaknya adalah ahli statistik demografi. Maka ketika ada pekerjaan yang membutuhkan keahlian analisis demografi, menghubungi Mbaknya. Atau ada yang butuh misalnya mendeklar diri sebagai ahli perencanaan kawasan strategis. Lalu kemudian orang jadi tahu, oh si Fulan adalah ahli perencanaan kawasan strategis. Jadi ketika butuh, menghubungi orang itu. Nah, tempat kita sekarang ini masih malu-malu. Menganggap dirinya, waduh saya ini belum layak Pak untuk menjadi ahli. Memang betul, ahli itu kalau nanti udah sepuh, udah profesor, itu baru ahli banget. Tapi kalau masih berproses, apalagi anak muda, ya itu harus dari sekarang mempersiapkan diri. Dengan cara mendeklarasikan diri. Jangan sampai masing-masing mahasiswa ITERA, PWK ITERA, nggak tahu mau menjadi apa, nggak tahu mau jadi ahli apa. Harus declare bahwa kemudian Anda sekarang berada di semester 5, masih ada 3 semester lagi kan, masih semester 5, tapi dari sekarang declare-kan diri, punya keahlian apa. Sehingga nanti ketika di semester 6, 7, 8, saat KP, saat tugas akhir, itu sudah spesifik ilmunya. Sudah spesifik mengarah ke sana belajar dan melakukan riset dan kajiannya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa kita. Berarti untuk, ke depannya nanti, Pak, karena Hmm, kita seorang mahasiswa perencana nih, Pak, hmm, yang saya tanya tadi idealnya, Pak, ya, berarti, hmm, kalau menurut kata Bapak tadi, berarti kita sebagai seorang mahasiswa, kita tuh harus mulai tahu dari sekarang ya, hmm, passion kita tuh di mana, entah itu di infrastruktur atau hmm, di ekonominya, hmm, berarti agar kita nanti ke depannya itu bisa tahu arah dan tujuan kita kemana ya, Pak. betul. Mungkin kan sekarang ada isu pulau yang dijual nih, Pak. Hmm. Nah, untuk isu ini itu termasuk isunya PWK bukan sih, Pak? Nah, untuk peranan peranan PWK sendiri di pulau-pulau yang dijual itu bagaimana, Pak, Nah, menurut ini Bapak? memang isu yang menarik ya. Memang beberapa waktu yang lalu ada isu penjualan beberapa pulau di beberapa tempat di Indonesia. Tapi kita melihatnya begini, kita itu sudah ada undang-undang agraria, sudah ada undang-undang soal atau aturan yang mengatur soal kepemilikan asing, dan lain sebagainya. Lalu kita juga sudah punya undang-undang tata ruang, sehingga peruntukan juga sudah clear. Saya kira isu itu mungkin perlu disikapi secara bijak saja. Pertanyaannya adalah, persoalannya kan adalah begini, kalau si A sudah turun-temurun menguasai pulau, lalu kemudian seiring dengan waktu dia ingin menjualnya, menjual pengelolaannya kepada si B, bukan warga lokal tapi pendatang. Boleh nggak Pak? Ya boleh saja. Kan hanya berubah status kepemilikan tanda artian pengelolaan pulaunya, ya. Yang tidak kan lagi pula pulau itu juga nggak pula ketika dibeli oleh orang dari luar negeri misalnya, maka dia tidak terkena pada aturan pemanfaatan lahan. Enggak, pasti ada terkena dia aturan soal pemanfaatan lahan. Dan juga ketika pulau itu dijual kepada siapapun, tidak serta-merta kan pulau itu kemudian pindah ke tempat yang lain kan, dia akan tetap berada di situ juga. Nah, jadi kalau ada isu soal penjualan pulau-pulau yang ada di tempat kita, ya mungkin kita sebagai orang PWK melihat bukan soal penjualannya, tetapi soal pemanfaatan lahan di area tersebut. Jadi misalnya dia ini merupakan bagian dari sebuah provinsi misalnya. Nah, pulau-pulau yang banyak itu sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan apa oleh pemerintahnya. Kalau dalam tata ruang daerah setempat mengatakan itu sebagai tourism area, maka alangkah baiknya 100 pulau itu kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan aktivitas kepariwisataan. Nah, ketika dia memang sudah diperuntukkan menjadi kegiatan kepariwisataan, maka perlu dilihat juga kan siapa pengelolanya. Kalau sekarang ini masih
ada pemilik-pemilik tunggal dan pemilik-pemilik itu kemudian ingin menyerahkan ke pihak lain yang lebih kapabel untuk mengelola pulau-pulau tersebut, tetapi di situ ada transaksi bawah tangannya, ya itu adalah mekanisme yang saya kira adalah mekanisme pasar biasa. Toh juga pulau itu tidak akan mungkin bisa hilang, yang penting adalah fungsi ruangnya itu menjadi benar, terintegrasi dengan fungsi-fungsi yang ada di sekitarnya lagi. Nah, yang menarik lagi adalah apakah dari aktivitas itu, gagasan-gagasan itu semua, itu bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang berada di sekitar pulau itu enggak, atau di dalam pulau itu enggak? Kalau jawabannya itu bisa mensejahterakan mereka, ya maka menjadi selesai juga persoalannya. Jadi ini bukan, kita sebagai orang PWK nggak perlu melihatnya dari isu-isu politik, apalagi di isu-isu yang mungkin berkaitan dengan hubungan internasional semacamnya gitu ya. Karena ini adalah sebuah mekanisme biasa yang bagi kita ya ini bukan problem dan tidak melihat ada problem yang cukup serius. Karena urusan lain-lainnya itu sudah di border dengan banyak sekali perundang-undangan. Jadi isu itu sudah selesai. Bahwa kemudian ada yang menghembuskan ini itu saya kira itu adalah dinamika yang kita temukan di media sosial. Oke Pak, berarti untuk dari bidang PWK-nya sendiri itu bukan melihat dari sisi penjualan atau politiknya Pak ya, tapi untuk diperuntukkan sebagai apa pulau Persis, tersebut? iya. Bagaimana, apakah bisa mensejahterakan masyarakatnya atau bagaimana infrastruktur di pulau tersebut mungkin ya Betul, Pak? betul. Oke. Mungkin kita bisa pindah ke isu lain nih Pak. Kan akhir-akhir ini ada pembukaan rute ITERA Ramayana di Jalan Riyakudu. Itu pandangan dari PWK untuk di Lampung sendiri itu bagaimana Pak? Untuk bis angkutan umum ya, ada BRT yang di rute dari Ramayana menuju ke ITERA. Nah, di Kota Bandar Lampung ini sebenarnya sudah ada 7 rute BRT, jadi main koridor utama, lalu ada sekitar 10 feeder. Itu sudah direncanakan tahun 2011. Kebetulan saya yang merencanakan itu. Dari 7 rute itu, sebenarnya rutenya agak panjang-panjang ya. Misalnya dari Korpri menuju ke Ramayana ke pasar ke pasar Teluk Betung ya, atau ke mana? Terminal Panjang, itu sudah ada rutenya. Ada juga yang dari Kemiling menuju ke Tanjung Karang Pusat, ada yang tembus sampai ke Tanjung Bintang. Jadi ada banyak sekali rute, ada 7 rute utama dan 10 rute feeder. Nah, sekarang kita disuguhi ada rute baru. Dan itu tidak sejalan dengan rute yang ada sebelumnya, yang direncanakan sebelumnya. Iya. Dari sisi supply, itu bagus. Jadi pergerakan orang yang dulunya memang pemerintah ternyata nggak mampu untuk menyiapkan BRT, sekarang ada swasta yang membangunnya. Dari sisi supply-nya itu bagus. Kita harus mensuplai infrastruktur pergerakan supaya memudahkan orang bermobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang dari sisi demand juga ada, penggunanya ada. Tapi yang harus dideteksi betul oleh leveling yang lebih tinggi. Jadi kalau yang angkutan umum ini kan operator ya, dia tentu dia ngambil dan berpikir pendek saja. Yang penting selama bisnya itu ada penumpangnya dan setiap bulannya memberikan keuntungan, ya maka dia selesai. Tapi kalau dia ternyata buntung, ya mungkin dia tinggal berhenti kan gitu ya. Tapi oleh kita sebagai ahli perlu bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah juga perlu mengajak kita untuk berpikir, apakah rute yang dibuka ini adalah rute yang akan bersifat jangka panjang ataukah tidak. Karena rute angkutan umum itu nggak boleh yang berubah-ubah dalam waktu yang dekat. Bahkan rute itu harusnya bersifat permanen. Yang berubah adalah modanya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ini ada rute Korpri Ramayana, saya katakan bahwa sebenarnya dari perencanaan pembangunan trayek perkotaan ini salah. Ini salah karena dalam konsep perencanaannya nggak begitu. Tapi bahwa kemudian rute yang ditetapkan sebelumnya tidak ada angkutan umumnya, lalu kemudian sekarang hadir angkutan umum tapi dia maunya di rute yang lain, ya maka harusnya ada 2 opsinya. Rubah rute yang memang ditetapkan di dalam dokumen master plan sebelumnya. Nama dokumennya adalah dokumen rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan. Diubah dulu itu, baru kemudian dia muncul rute baru dari Korpri menuju ke Ramayana. Dan menurut saya penempatan dia di ITERA juga mungkin agak sedikit keluar dari kebiasaan ya. Karena
Kalau dia sudah lintas batas administrasi, maka ini kewenangannya ada di di Dinas Perhubungan Provinsi. Dan dia pasti masuk kategori AKAP. Sorry, AKDP. Dia masuk AKDP, bukan angkutan perkotaan. Oh ya Pak. Jadi AKDP angkutan kota dalam provinsi ya. Jadi harusnya dia eh, lintas ini kan AKDP ya dalam provinsi ya, angkutan dalam provinsi. Nah, jadi harusnya ini menjadi domain Dinas Perhubungan Provinsi. Tapi kalau ini menjadi domain Dinas Perhubungan Kota, ya berarti memang ini merupakan mungkin uji coba lah gitu ya, uji coba dalam pembuatan rute baru di tempat kita. Nah, apa yang ingin saya katakan? Saya ingin mengatakan bahwa perencanaan apapun di tempat kita ini masih sangat bersifat abstrak. Kota kita ini, bahkan provinsi kita ini belum ada perencanaan yang matang. Antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen yang lainnya, itu suka nggak saling terkait. Jadi akhirnya melahirkan kebijakan apapun yang berkaitan dengan tadi sampaikan misalnya rute dan semacamnya, itu seolah-olah menjadi benar. Karena memang kita nggak tahu sebenarnya visi kota kita mau kemana. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu visi kota kita mau kemana, kita menjadi lebih enak. Sebenarnya rute itu tadi dari mana kemana dan jenis modanya apa sudah clear, sehingga ketika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan aturan itu bisa kita komplain. Nah, jadi saya menghimbau atau sangat berharap tolong ya mahasiswa PWK ITERA itu bersikap kritis di dalam setiap perencanaan, dan kalau kalian melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat atau di apa yang kita temukan di daerah kita, tolong itu direspon apakah itu baik atau benar, apakah itu salah ataukah itu tidak benar, sehingga kemudian pemerintah juga ini punya sparring partner untuk merencanakan kota yang baik. Karena sekarang ini pemerintah itu tidak punya lawan bicara. Jadi ketika mereka membuat sesuatu rencana, semuanya menjadi manut saja begitu. Nggak ada dia mitra untuk bicara. Dilalah juga, pemerintah ini juga memang nggak mau bicara juga sama orang. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya dia mikir-mikir sendiri, bikin kebijakan sendiri, ya bahwa mereka bicara dengan sesama dewan, sesama internal mereka, ya kan sama juga sesama pemerintah. Betul, Pak. Mereka harusnya bicara dengan pihak lain, termasuk ya mahasiswa PWK ITERA. Saya kira level untuk membahas soal rute, soal kebijakan bersifat teknis, saya kira mahasiswa PWK ITERA kita sudah cukup mumpuni. Berarti kita sebagai mahasiswa juga seharusnya ikut andil ya Pak Betul. dalam perencanaan-perencanaan seperti ini ya Pak. Betul. Tapi tadi Bapak juga sempat menyinggung, kita ini rencananya itu masih abstrak, masih belum tahu arahnya kemana. Dan untuk menurut Bapak sendiri, apa sih yang harus kita mahasiswa itu lakukan untuk kedepannya nanti setelah kita mungkin sudah terjun nih ke dunia perencanaan Pak? Bagaimana tuh Pak? Ya gini, kenapa dia abstrak? Karena memang mahasiswa PWK atau lulusan PWK kita tuh masih sangat kurang. Sehingga perencanaan apapun yang ada di dinas apapun, di pemerintahan daerah manapun, itu nggak ada advokatnya gitu. Nggak ada kitanya sebagai planolog, sebagai ahli perencanaan wilayah kota. Sehingga mereka itu nggak ada yang memadu-madukan satu isu dengan isu yang lain. Tidak ada yang mengingatkan bagaimana cara mengkompatibelkan satu dokumen dengan dokumen yang lain. Berarti memang seharus semuanya tuh dikaitkan ya Pak? Betul. Karena isu soal kesehatan, pendidikan, itu kalau dikaitkan dengan tata ruang, banyak sekali. Makanya ketika isu COVID kemarin dikaitkan juga dengan masa depan kota kan? Ya, masa depan kota dan wabah COVID. Apakah kota-kota kita itu akan adaptif? Apakah kota-kota kita itu akan menyehatkan kita atau tidak? Itu kan isu-isu PWK dikaitkan dengan masalah isu kesehatan, isu virus. Jadi isu mikrobiologi aja dikaitkan dengan kita. Dan kitalah yang memadu padankan semuanya. Jadi kita ini sebagai mahasiswa PWK belajar untuk memadu-madukan semua macam isu. Yang kemudian kita ramu, kita ambil benang merahnya, lalu kemudian kita membuat rancangan. Kemana sebenarnya arah yang harus ditempuh sebaiknya. Jadi ada ahli sipil, ada ahli arsitek, ada planolog, ada ekonom, ada politisi, ada ahli sosial, ada ahli budaya, ada ahli ekonomi. Semua itu dihimpun. Untuk apa? Untuk mencapai visi yang dibayangkan oleh orang PWK.
Jadi kayak sekarang ini kita misalnya mau menentukan visi kota kita di mana tempat kita tinggal, misalnya seperti di Bandar Lampung ini. Kemana visi kota Bandar Lampung ini? Hari ini kita nggak tahu visi kota kita apa. Ya memang betul di dalam RPJP ya, yang lagi-lagi dulu saya yang membuatnya. Dulu dalam perdebatan yang sangat serius, akhirnya diputuskan bahwa usulan kita bahwa menjadi visi kota Bandar Lampung adalah menjadi kota perdagangan dan jasa terbesar se-Sumatera bagian selatan. Itu harus dicapai di tahun 2023 atau 2032, saya lupa. Itu harusnya dicek apakah itu sudah tercapai. Kalau saya lihat memang hari ini kita, kalau untuk konteks Sumbaksel, lawan kita Palembang, saya kira Palembang sekarang sudah semakin dekat dengan kita. Kita sudah lebih atraktif dibandingkan dengan kota Palembang. Palembang, ya kan? Dari sisi turisme kita iya, aktivitas mice kita juga iya, ya kan? Banyak event-event nasional yang diselenggarakan di tempat kita, kecuali olahraga. Kalau Palembang kan ambil olahraga, PON, Asian Games dan semacamnya. Iya. Tapi di luar itu ada di tempat kita. Pantai indah ada di tempat kita, pegunungan yang indah ada di Lampung, sehingga kemudian Bandar Lampung itu punya kans besar untuk menjadi kawasan atau kota perdagangan dan jasa terbesar di Sumatera bagian selatan. Nah, itu sudah dievaluasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah visi itu sekarang masih cukup? Atau kita perlu punya visi yang lebih besar lagi yang bisa memicu kota kita itu menjadi lebih menarik. Nah, itu semua sangat bergantung pada generasi muda. Anak-anak PWK, mahasiswa PWK, alumni PWK, itu nggak boleh hanya menjadi operator. Ya, ketika orang minta, tolong bikinkan peta, tolong buatkan ini, buatkan itu. Oh, nggak boleh. Anak-anak PWK adalah orang-orang yang menjadi intelektual masa depan daerahnya. Atau bahkan dalam skop besar menjadi intelektual bangsanya. Kita yang menentukan masa depan bangsa kita ini. Karena itu ya, anak-anak PWK harus banyak baca, harus banyak nulis, harus banyak diskusi. Karena dengan membaca, menulis, diskusi, maka disitulah kemudian kita akan menemukan sebenarnya kemana arah bangsa kita melalui keilmuan kepw-kan kita. Nah, ini yang saya kira harus leapfrog ya. Jangan sampai kita cuman tahunya merencanakan tata ruang di dalam rencana RT/RW ataukah kemudian RDTR atau PZ, hanya begitu tahunya, tapi tentang bagaimana masa depan bangsa kita itu luput dari kita. Gara-gara kita enggan untuk banyak membaca buku. Ingat, saya berharap minimal anak-anak PWK ITERA itu membaca 50 halaman per hari. Tuh teman-teman, dapat wejangan nih dari Bapak, Pak Ya. Ibe nih. Kita sebagai mahasiswa perencana tuh harus membaca buku minimal 50 halaman per hari tuh. Dan itu di luar buku tugas, buku kuliah, ya. Karena dengan banyak membaca itu yang akan mencerdaskan kita. Jadi nggak akan mungkin anak PWK akan menjadi cerdas kalau dia nggak banyak baca. Kalau dia cuma banyak gambar, akhirnya jadi tukang bikin peta. Kalau anak peta itu nggak perlu anak sarjana PWK, nggak perlu. Yang bikin peta itu bisa yang lain. Tapi kalau sarjana PWK, yang kemudian nanti dia akan melompat menjadi planner, maka dia harus menjadi orang yang punya insight-nya luas. Nah, insight yang luas yang hanya bisa tercapai dengan komitmen untuk membaca banyak hal. Nah, makanya kemudian saya berharap kalian banyak baca, karena gini ya, malah kalau bisa 60 halaman per hari, karena satu halaman buku itu sesungguhnya hanya butuh waktu dibaca 1 menit. Bayangkan kalau kita nunggu teman kita di suatu tempat, janjian, ternyata dia terlambat 15 menit, dan itu kita gunakan dengan membaca buku, sudah 15 halaman yang kita baca. Ya. Dan pasti berbeda antara orang yang baca sama nggak baca. Antara orang yang baca buku 60 halaman per hari dengan orang yang nggak pernah baca, dia cuma baca medsos doang, pasti dia akan berbeda. Nah, kebutuhan masa depan bangsa kita terhadap alumni PWK adalah orang-orang yang cerdas semacam itu. Dan Sumatera yang ada 154 kabupaten, itu pasti butuh intelektual-intelektual muda. Dan kita harusnya bersama-sama mempersiapkan diri untuk menjadi intelektual bagi bangsa kita. Gitu. Jadi kita sebagai perencana itu memegang kuat kendali ya Pak untuk masa Betul. depan. Ya. Dari berbagai faktor juga, entah itu faktor kesehatan, infrastruktur, dan sebagai lainnya juga ya Ya, Pak. dan kita yang meng-range mereka. Kita tuh suka lupa bahwa kita tuh punya tanggung jawab untuk meng-range mereka seiring dengan waktu ya. Jadi kitalah yang menentukan seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya kita ini sebagai arranger.
Jadi Oke, jelas. ada apapun di situ silakan berbunyi apapun, tetapi kita yang menentukannya. Nah, kenapa sekarang ini orang PWK nggak ada yang nongol? Ya karena nggak mau nongol dan tidak percaya diri. Makanya kemudian orang dari jurusan-jurusan lain yang kemudian nongol. Tapi seandainya saja ada orang PWK yang memiliki keberanian yang sama seperti anak-anak politik, anak-anak ekonomi, gitu ya, anak-anak HI, saya kira kalian akan menjadi orang yang lebih baik lagi karena kita yang jadi tahu bagaimana interaksi antar isu-isu yang tadi saya sampaikan. Oke, Pak. Nah, Gitu? iya, Oke? oke, Pak. Nah, kita kan tadi udah membahas perencanaan wilayah dan kota nih, Pak, juga udah Iya. membahas isu-isu. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih, Pak, Hmm. dari teman-teman yang ada di rumah Hmm. yang udah mengisi question box di Instagram Oh ya, baik. HMP_Mandala. Nah, mungkin boleh saya ajukan pertanyaannya, Pak. Boleh. Pertanyaan pertama dari @Antoni_Madya. Hmm. Apakah pekerjaan sebagai seorang planner akan tergantikan oleh perkembangan teknologi, Pak? Mungkin boleh jawaban dari Bapak. Teknologi itu hanya sebagai tool, tapi yang mikir pasti manusia. Jadi dia hanya melahirkan isu-isu kuantitatif, tetapi dia nggak bisa memutuskan hal-hal yang bersifat kualitatif. Karena itu kekuatan alumni kita sebagai planner adalah dianalisis. Contohnya nih, mobil autonomous itu mungkin akan berkembang ke depannya. Ya, Tapi bagaimana kalau misalnya ada mobil autonomous lewat di suatu ruas jalan, lalu di sebelah kanan ada orang, di depan ada mobil yang mau nabrak, di kiri ada jurang. Kira-kira dia mau gimana? Nggak bisa. Makanya kemudian teknologi otonomous itu nggak bisa dipakai di sembarang tempat, betul. ya kan? Nah, yang boleh sembarang itu manusianya, karena dia memang sangat lengkap sekali. Nah, karena itu planner nggak akan mungkin terlepas dari, tidak akan mungkin hilang, karena teknologi-teknologi itu hanya sebagai tool. Ada memang saya punya bayangan, kalau misalnya kita menentukan fungsi struktur ruang. Penentuan struktur ruang dikaitkan dengan dua variabel misalnya. Variabel demografi dan yang kedua adalah variabel geografis. Misalnya tinggi kelerengan semacamnya. Sehingga kemudian ketika dimasukkan input datanya, maka kita jadi tahu, oh ini cocok untuk permukiman, ini untuk industri, ini untuk semacamnya. Tapi itu hanya sebagai tool. Tapi untuk memutuskan apakah iya seperti itu tetap manusia. Dan saya kira sampai di akhirul zaman, saya kira ilmu planologi akan tetap, ahli analisis ini akan tetap ada di tempat kita. Kuncinya itu tadi, kuncinya jangan melulu main-main di masalah pemetaan. Itu tetap perlu, tapi yang paling penting itu adalah kemampuan analisis. Nah, kemampuan analisis kita tajam kalau kita sama seperti orang-orang yang di luar negeri dan orang-orang hebat di Pulau Jawa yang konsisten ketika menjadi mahasiswa itu membaca buku 60 halaman per hari. Gitu ya? Balik lagi nih Pak ke membaca buku Iya, 60 halaman per hari betul. kuncinya. Karena memang keilmuan dosen itu tumbuh karena dia sudah baca duluan. Oke. Jadi kalau misalnya kita banyak baca, ya tentu akhirnya kita bisa mengejar kesetaraan ilmu dengan para dosen. Jadi kalau misalnya ketika saya mengajar mata kuliah kelembagaan dan pembiayaan infrastruktur, lalu saya punya 2 buku referensi yang kemudian saya berikan ke kalian dan kalian kemudian ngebacanya ngebut sekali dalam satu hari misalnya, karena tadi saya katakan 1 menit 1 halaman, kalau 2 buku itu total cuma 700 halaman berarti 700 menit. Berapa jam itu? Sebentar kan? 10 jam aja sudah 600 menit. Jadi hanya dalam satu hari 2 buku itu selesai. Lalu kita ketemu di kelas dengan ilmu yang sama, pengetahuan yang sama, sumber yang sama, pasti cara kita berpikir, menganalisis pasti nggak akan jauh berbeda. Ya betul banget Oke? Pak. Nah karena itu saya berharap kalian harus bisa mengejar ketertinggalan ini. Karena dosen-dosen itu hanya memberikan insight. Tapi ilmu dan pengetahuan, kalian tanya saja sama Mbah Google, semuanya udah kejawab. Betul? Tapi dalam menganalisis suatu kasus, Mbah Google nggak tahu. Dia hanya mengumpulkan informasi aja. Sama seperti perpustakaan. Perpustakaan itu hanya memberikan begitu banyak buku. Tapi yang menentukan buku mana yang mau kita baca, ya kita Adalah sendiri. manusianya ya Pak. Manusianya. Jadi pertanyaan dari Antoni Madya ini tadi, manusia itu tetap kuncinya Tetap kunci. dan seorang planner itu tidak akan tergantikan oleh teknologi. Betul. Karena teknologi itu hanya tools-nya ya. Gitu. Bahwa di film ada memang iya. Mungkin pertanyaan kedua nih Pak. Ya. Dari @rzkinr. Hmm.
bagaimana membuat pemahaman 200 mahasiswa sama dengan ketika jumlah masih 100 atau 70? Mungkin ini menanyakan pengalaman Bapak sebagai dosen nih, Pak. Ya, Karena, mahasiswa PWK sekarang kan sudah bertambah ya, Pak. Bagaimana cara membuat pemahamannya mahasiswa itu sama, Pak, seperti apa dahulu? yang diajarkan dosen kan sama. Mau dia jumlah dosennya mahasiswanya itu 10, 100, 1000, 2000, apa yang dimaterikan oleh dosen itu sama. Oke? Jadi semuanya sama. Kembali, tapi memang akhirnya karena jumlah mahasiswanya atau orangnya banyak, maka varietasnya juga banyak. Oke? Kalau misalnya kita punya 100 orang, lalu di dalam 100 itu ada 5% yang susah nangkap, berarti ada berapa? 5 orang. Kalau dia ada 200 orang, di situ ada 5% yang juga susah nangkap, berarti jadi berapa? 10 10 orang. orang. Jadi 10 orang itu sebenarnya sama aja ketika kita punya punya 100 atau punya 200. Dia tetap secara proporsi dia tetap sama. Nah, sekarang tentu kita nggak bisa mengabaikan untuk mencerdaskan banyak orang. Sekarang kalau 100 atau 200, studionya sama nggak? Sama. Oke? Kemudian apakah output studionya sama? Sama. Bahkan itu akan menjadi kekayaan kita sendiri. Kenapa? Karena sejak awal kita sudah bertemu dengan tim besar, sehingga kita bisa berinteraksi dan belajar berinteraksi dengan banyak orang. Maka ketika nanti lulus, kita sudah terbiasa dengan berhadapan dengan banyak orang. Hari ini kalian berani kemana-mana, bertemu dengan siapapun, itu gara-gara mahasiswa kita banyak. Coba kalau mahasiswa cuma 20 orang, rasa percaya diri kemana-mana kita rendah. Hari ini kita punya 200, bertemu dengan Pemda manapun kita berani. Kenapa? Karena kita keroyokan, ramean. Sehingga ketika ke depannya terlatih untuk menjadi berani, oh bahwa ternyata ketemu dengan banyak pihak itu nggak perlu takut ya. Buktinya ketika kami datangi, ternyata mereka welcome. Sehingga ketika kita lulus juga akan begitu. Kita akan menjadi mudah berinteraksi dengan banyak orang. Jadi jangan merasa ketika dia ramai dari sisi quality pembelajarannya menurun. Enggak. Apakah ketika 200, ketika 100 mahasiswa dosennya semangat, ketika dia 200 dosennya lemes? Enggak. Sama aja ya, Sama. Pak. Bahwa kemudian dosennya perlu belajar lagi cara cepat memberi nilai, itu hal lain. Ya kan, untuk menjustifikasi A, B, C, D, ini gimana nih caranya? Itu biarkan dosennya yang mikir. Oke, nggak usah mahasiswanya. Dan sampai hari ini dosen kita punya kapasitas untuk itu. Karena kita ini dikejar oleh kebutuhan Pulau Sumatera. Kita nggak bisa, misalnya gini ya, saya sering katakan dengan banyak pihak. Ada yang mengatakan begini, Pak Ibe, Bapak sebagai Kaprodi, bisa nggak putuskan supaya jumlah mahasiswa kita tidak 1000, Pak? Kenapa? Karena kita sudah studi banding ke universitas-universitas lain. Mereka itu, tempat kita belajar kepada mereka itu, mereka jumlah mahasiswanya nggak sebanyak itu, Pak. Mereka cuma 300, 400, Pak. Jadi kita ada kelebihan. Saya katakan, bukan kita yang harus belajar ke mereka. Mereka yang harus belajar ke kita. Gimana bisa ngelola 1000 mahasiswa? Mereka cuma 400 mahasiswa. Terus kemudian mereka sudah kewalahan. Tentu ketika kita datangin, kita yang heran. Loh, kok 400? Kok Anda sudah kewalahan? Kita lupa, kita sudah ngelola 1000 mahasiswa bertahun-tahun. Ya kan? Ternyata baik-baik aja. Bahkan sekarang ini banyak alumni dari kakak-kakak tingkat kalian ini sudah tempur di mana-mana. Ada yang di Bappenas, ya di pemerintah pusat, ada di pemerintah daerah, sudah tempur di mana-mana. Tinggal menunggu momentumnya saja. Saya membayangkan ketika PWK ITERA ini nanti 10 tahun yang akan datang. Jadi sudah usia 20 tahun ya. Ya, Pak. 20 tahun, maka kakak-kakak tingkat termasuk kalian nanti mungkin sudah menjadi orang hebat di mana-mana. Amin. Jadi jangan melihat, wah Pak, universitas ini jumlah mahasiswa sedikit Pak, masa kita banyak? Oh iya jelas dong, mereka harus belajar sama kita. Kenapa kita harus belajar sama mereka? Mereka harus confirm kepada, misalnya kepada saya, Kaprodi, Pak, gimana cara Anda mengelola 1000 orang itu? Maka akan saya jelaskan ke mereka gimana cara mengelolanya. Bahwa kemudian hari ini kita sedang mempersiapkan akreditasi dan macam-macamnya, kurikulum dimantapkan lagi, ya itu benar. Dan itu memang nggak akan ada hentinya. Mau mahasiswanya 1000, mau mahasiswanya 50, pasti itu tetap menjadi gawean kita. Prodi akan tetap ngurusin kurikulum,
tetap ngurusin akreditasi, tetap. Mau dia banyak atau sedikit. Jadi Kuantitas itu tidak mempengaruhi ya Pak dalam berarti? dunia pendidikan tidak. Makanya Google sekarang bikin Google University. Dia menawarkan kalau seluruh dunia, dimanapun, berapa banyak pun, untuk belajar sama mereka. Anda tahu UT, Universitas Terbuka, Iya Pak, dia punya mahasiswa sampai 1,5 juta. karena tersebar di seluruh Indonesia Itu juga seluruh ya Pak? mana-mana, dan bangsa kita ini masih kekurangan SDM. Bahkan ini tahun lama ya, karena sekarang ini nggak pernah dipublikasikan lagi. Tahun 2013 yang lalu, kebutuhan sarjana teknik di Indonesia itu kekurangan 400.000 orang. Bayangin, waktu dideteksi kita mau membangun nih, Indonesia akan membangun. Waktu dicek sama Pak Joko Kirmanto sebagai Menteri PU melalui berbagai lembaga lainnya, ketika dicek, loh, kita kekurangan 400.000 sarjana teknik. Oke? Nah, itulah kenapa ITERA didirikan. Itulah kenapa ITERA didirikan untuk mensuplai kekurangan itu. Nah, kalau misalnya kekurangan itu diberi tanggung jawab kepada ITERA untuk memenuhinya, lalu hari ini kemudian kita nerimanya sedikit-sedikit, ya ngapain? Negara capek-capek mahal-mahal mendirikan ITERA, kalau cuma bisa merekrut sama seperti kampus-kampus lain. Ya Betul nggak ada banget Pak. perubahannya. Hari ini kita harus banyak. Dan ini bukan soal hal lain, nggak, kita ingin mensuplai sumber daya manusia yang ada di Pulau Sumatera. Kan sudah saya katakan tadi, coba cek di daerah kita masing-masing. Cek ada berapa di Pemda setempat yang alumni PWK, terserah dari PWK manapun. Sedikit. Makanya kemudian alumni yang lain yang ngambil alih tugas PWK. Ngerencanain daerahnya dia. Ketika dicek, kamu sarjana apa? Sarjana ekonomi. Ya, ekonomi, betul, dia ahli ekonomi. Tapi bukan keahlian dia yang kita butuhkan. Kita yang harus memanajemen, karena nanti ada ahli ekonomi, sosial, budaya, politik, ya kan? Teknik sipil, arsitek, hidrologi, kereta api, macam-macam itu yang kita himpun, dan kemudian itu yang kemudian kita manage mereka untuk mencapai kemajuan daerahnya. Itu masih kurang, masih sangat kurang. Jadi meluluskan 200 mahasiswa PWK ITERA per tahun itu akan menjadi target kita. Oh iya Pak. Nggak mudah. Iya dong, pasti nggak mudah. Kalau mudah, pasti semua kampus lain akan melakukannya. Ya kan? Tapi saya ingin beri jaminan ke kalian semua ya, mahasiswa. Nggak ada penurunan kualitas. Kualitas diri kita itu kembali lagi ke kita sendiri. Kalau ilmu dari dosen sama, buku referensi dari dosen sama, mata kuliahnya sama, penugasannya sama. Yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa lain adalah kerja-kerja intelektual dia di luar itu. Jadi apakah tadi saya sampaikan, apakah dia banyak baca, apakah dia magang, apakah dia ikut proyek, apakah dia ikut riset dosen. Maka saya menyarankan kalian banyak-banyaklah pepet dosen-dosen yang ada di PWK ITERA, minta ke dosennya itu untuk menjadi asisten. Tapi jangan minta uang. Ya, ini jangan sampai kecelakaan ini. Kalau belum punya ilmu apa-apa, jangan pernah minta uang duluan. Misalnya, honornya berapa Pak? Wah, orang pinter aja nggak nanyain honor, kok kamu yang lagi belajar nanyain honor? Saya aja kerja di mana-mana hari ini, merencanakan banyak hal, nggak pernah nanyain honor saya berapa. Enggak. Kok bisa-bisanya yang baru lulus atau masih mahasiswa nanyain itu? Nah, itu yang nggak boleh. Tapi tolong kalian manfaatkan dosen-dosen itu. Caranya gampang, karena saya juga melakukan itu dulu. Caranya gampang, temui dosennya. Pak, nama saya, misalnya seperti saya, nama saya Ilham Pak. Terus kenapa? Saya mau Pak, kalau ada kerja-kerjaan tolong saya dilibatkan Pak. Oh tapi nggak ada duitnya Ilham. Nggak apa-apa Pak, karena bagi saya bukan soal uangnya Pak, tetapi yang paling penting adalah pengalamannya. Oh ya sudah. Dan di situ kalian harus bekerja keras dan lampaui batasmu. Gitu kan, ada iklan ya, Lampaui batasmu. lampaui kapasitas kita. Jadi kalau hari ini kita bilang, saya ini sudah mentok nih, begadang tiap hari, ilmu saya begini, lawan lagi, mungkin begadangnya kurang lama, tapi tetap jaga kesehatan. Jadi kalau misalnya hari ini kalian cek, nongkrong di ITERA, diskusi di ITERA, itu cuma 4 jam per hari, dan itu menurut kalian udah cukup, lampaui. Jadi 6 jam. Nanti lampaui lagi 8 jam. Lampaui lagi 12 jam. Kalau sudah lampaui begitu, karena lawan kita, tanda kutip lawan, bukan kawannya sebelah-sebelah kita ini. Lawan kita ini adalah mahasiswa Urban and Regional Planning Department
di dunia lain, di negara lain. Itu lawan kita. Dan itu yang harus menjadi menjadi sparring partner kita. Ngapain mereka mengatur-ngatur dunia, termasuk mengatur Indonesia? Kenapa nggak kita orang Indonesia yang mengatur dunia? Jadi visinya harus mengarah ke sana. Ya mungkin bagi kalian ini dianggap utopia ya. Kenapa dikatakan utopia? Ya mungkin cuma saya yang ngomong kayak gini hari ini. Tapi saya ingin katakan ke depan harus kalian yang bersemangat seperti ini memastikan masa depan bangsa kita ini berada di tangan alumni PWK. Jadi yang bisa menjadi presiden alumni PWK, menjadi wali kota alumni PWK, bupati alumni PWK. Bahkan kalau bisa buat syarat untuk menjadi kepala daerah, yaitu alumni PWK. Dan itu harus dibuatkan rekayasa kebijakannya ke depan. Bisa saja 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, itu kalian hembuskan ketika kalian punya jabatan-jabatan itu. Bisa saja kan, ada yang menjadi ketua KPU, ada yang menjadi ketua partai, yang nonton sekarang mungkin nanti ada yang menjadi direktur utama ya, Transcorp, kita nggak tahu kan. Siapa tahu mungkin nanti ada yang menikah dengan anaknya pemilik Transcorp, kemudian akhirnya menjadi Mungkin pemilik bisa Transcorp, jadi ya, kemudian Pak. mengubah media itu menjadi media untuk mengubah kebijakan. Kan bisa saja. Yang penting adalah anak PWK nggak boleh rendah diri dan seolah-olah menjadi pelengkap bagi keilmuan-keilmuan lain. Enggak. Saya katakan keilmuan kita itu beyond dari mereka semua. Itu yang harus kita tekankan diri kita, tapi bukan untuk kesombongan, tapi itu untuk menjadi PR kita. Jadi kalau sarjana lain melakukan keilmuannya misalnya seperti itu, kita harus 2 kali lipat dari yang mereka lakukan. Lampaui batasmu Lampaui lagi-lagi batasmu. ya, Pak. Ya. Nah, berarti kapasitas untuk untuk mahasiswa itu kuantitas itu tidak mempengaruhi. Tidak. Yang mempengaruhi adalah balik lagi ke diri sendiri ya, Pak, dari Iya. mahasiswanya Iya, itu sendiri. betul. Nah, langsung aja ke pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak. Boleh. Apakah ilmu perencanaan wilayah dan kota berpotensi dimekarkan menjadi ilmu-ilmu baru lainnya? Ini pertanyaan dari Opet Official _ nih, Pak. Iya, kita mungkin PWK nggak akan pecah lagi menjadi yang lain-lain ya. Misalnya seperti teknik sipil, dipecah ada sekarang kalau di ITERA itu ada TKA ya, tata kelola air, karena dia ngambil hidrologi. Kalau menurut saya nggak perlu. Keilmuan kita ini kan sudah memang dicakup semua sama PWK. Maka prodi-prodi lain itu kita anggap sebagai sebagai pihak yang tadi saya sampaikan yang harus kita manage gitu. Jadi kita jangan lagi pecah-pecah, karena kalau dipecah-pecah kan sudah ada konsentrasinya. Ada ekonomi sipil, kronologi lanskap, kemudian kereta api, atau kemudian farmasi, macam-macam. Kita punya, kalau di ITERA sendiri kan ada 39. Kalau ditambah dengan jenis prodi yang lain di seluruh Indonesia ada ratusan. Dan itu cukup kita memanage mereka. Jadi keilmuan kita ini enak nih. Kita bisa menentukan concern kita mau yang mana, karena nanti usernya akan ada. Yang susah ini adalah ketika kita sudah menjadi PWK, kita karena saking luasnya ilmu, kita nggak mengambil spesifikasi. Nah, contohnya seperti saya spesifikasinya apa? Transport and land use, sama strategic planning. Hanya itu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain, misalnya soal ekonomi, budaya, seterusnya, itu saya tahu, tapi bukan keilmuan saya. Tapi dari awal saya punya concern soal itu. Itu yang saya perdalam sampai sekarang. Dan ternyata dengan ilmu concern saya ini saja, saya bisa merambah ke yang lain juga kan. Nah, apalagi kalian nanti. Jadi banyak, silahkan menentukan mau menjadi ahli apa. Dan tolong tetapkan kita ingin menjadi ahli apa itu dari sekarang. Sehingga belajarnya menjadi enak. Ya kan? Jangan nanti setelah lulus baru kemudian, saya mau jadi ahli ini. Udah telat. Sekarang. Jadi sekarang kalian tetapkan mau menjadi ahli apa, baru kemudian setelah misalnya sekarang nih habis podcast nih, selagi podcast Anda menetapkan saya mau jadi ahli infrastruktur aja deh. Oke. Maka nanti malam Anda bisa ke toko buku Gramedia atau cari di internet bacaan-bacaan yang berkaitan dengan infrastruktur. Maka dari sekarang Anda baca 60 halaman per hari tentang infrastruktur. Bayangkan kalau dalam setahun itu ada 300 hari, 360 sekian hari. Anggaplah 300 hari dikalikan 60. Berapa itu? 18.000. 18.000 halaman ya? Iya, Pak. Ya kan? 18.000 halaman yang sudah kalian baca. Masa sama
antara orang yang baca 18.000 halaman sama yang nggak baca? Pasti ada Pasti beda. perbedaannya. Pasti sangat berbeda. Dan itu kalian ketika bertemu sama orang asing yang bicara tentang infrastruktur, maka kalian akan bisa mengukur. Ini bule, mahasiswa bule nih, mah cuma bahasa Inggrisnya doang yang bagus nih. Tapi dari sisi konten, apa yang dia sampaikan, ini mah nggak ada isinya. Maka kita tinggal belajar bahasa Inggris juga. Kalau kita ngomong, pasti kita akan jadi orang yang paling hebat. Kenapa? Karena kita punya bacaan yang cukup lengkap. Oke Pak, itu Begitu ya? sangat menjawab nih Pak pertanyaan dari Opet official underscore. Ya. Nah, Rajin baca, Opet. jadi tadi 3 pertanyaan titipan dari teman-teman kita udah dijawab semua. Baik. Tadi juga udah ngobrol tentang perencanaan wilayah dan kota, udah membahas tentang isu-isu juga ya Pak. Mungkin saya berterima kasih kepada Bapak telah Sama-sama. bersedia menjadi narasumber kita di Baik. podcast ini ya Pak. Iya, sama-sama. Mungkin saya akhiri dulu podcast untuk hari ini. Saya Salini Ria, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.